Jamaah subuh yang dirahmati Allah, mulai pada pagi ini kuliah subuh atau program subuh akan disampaikan seperti yang digambarkan oleh pengurus DKM. Selama 1 bulan penuh akan dilaksanakan bukan tapi kuliah subuh yang waktunya lebih lama dibandingkan dengan kultum itu sendiri. Dan alhamdulillah selama 1 bulan dari DKM telah disusun jadwal yang terkait dengan masalah puasa. Dan pada pagi ini saya mendapatkan giliran menyampaikan pelajaran terkait dengan fikih puasa. Fikih itu artinya pemahaman. Jadi kalau sudah bicara dengan masalah fikih, kita akan berhadapan dengan macam-macam perbedaan. Ada yang pakai ini, ada yang pakai itu, dan lain sebagainya. Semuanya itu larinya sudah ke fikih. Dan rujukan dari fikih ini adalah apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, apa yang pernah diperagakan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Ya, karena sahabat itu berbeda-beda pemahamannya, maka kita juga akan menjumpai macam-macam perbedaan terkait dengan syariat Islam, terkait dengan apa saja yang pernah diperagakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, topik yang diberikan kepada saya fikih puasa atau kitabus syiyam. Asyam wal imsaku 'anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Definisi syam, saum atau puasa adalah menahan sesuatu dari hal-hal yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar sampai ghurubis syamsi, maghrib, tenggelamnya matahari. Ini dulu yang kita pahami, berarti bahwa puasa, yang dikatakan puasa itu adalah menahan diri, menahan nafsu, anil muftirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Di sini nanti juga akan kita gambarkan tentang apa saja yang membatalkan puasa. Jadi patokannya min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, terbitnya fajar. Fajar itu ada 2, ada fajar kadzib, ada fajar shidik. Yang kita pakai di sini adalah fajar shidik yang menggambarkan mulai masuknya waktu subuh. Kalau di jadwal imsakiyah, lembaran-lembaran imsakiyah yang beredar di tengah-tengah kita, di situ ada imsak. Ya, di situ ditulis 10 menit sebelum waktu subuh. Jadi imsak itu 10 menit sebelum waktu subuh. Yang dimaksudkan di sini adalah kehati-hatian. Jadi jangan sampai pas tengah makan tahu-tahu sudah adzan. Makanya diadakan namanya imsak itu 10 menit sebelum waktu subuh. Dan yang dihitung puasa kita yang sebenarnya adalah pada waktu subuh. Jadi jangka waktu 10 menit itu adalah sunnah untuk melaksanakan sahurnya. Tapi kalau sudah adzan, dan tentu saja azan itu adalah azan yang jadwal sebenarnya, karena ada
Orang yang azan mungkin terlalu semangat azannya, waktu kurang 10 menit, waktu masih imsak itu udah azan. Dan di sini ada jadwal di layar kita ini, kapan imsaknya, kapan azannya, sebagainya. Di situ berarti kita sudah tahu persis kapan kita mulai berpuasa. Terkait dengan masalah definisi puasa, yaitu al-imsak, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian apa saja sebenarnya yang diwajibkan Allah kepada kita terkait dengan masalah puasa? Yang pertama adalah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Yang kedua, ada yang namanya puasa kafarat. Itu hukumnya juga wajib. Puasa sebagai membayar hukuman atau membayar denda karena melakukan syariat-syariat, melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat Islam. Yang ketiga, puasa nazar. Nazar ini sering diabaikan. Jadi hati-hati ketika kita mengucapkan nazar. Aku bernazar kalau saya lulus, saya akan berpuasa 1 tahun misalkan. Mengucapkannya gampang, ya karena dia punya harapan besar, dia bernazar pengen puasa 1 tahun. Karena ucapan itu dengan tulus, dengan ikhlas mengharapkan ijabah dari tujuan yang diharapkan itu berhasil, dia akan berpuasa 1 tahun kalau tujuannya berhasil. Padahal itu wajib. Kalau seandainya dilanggar, dia akan berdosa. Jadi hati-hati kita semua terkait dengan masalah nazar, karena nazar itu hukumnya wajib untuk dipenuhi. Kemudian ada puasa qadha, yaitu puasa yang dilakukan karena meninggalkan puasa Ramadan. Pada bulan ini, atau bulan Ramadan ini sakit, tapi sakitnya bukan yang sakit menaun, tapi sakit karena alasan tertentu yang 2 hari bisa sembuh, ya berarti 2 hari yang tidak puasa itu yang harus diganti di luar bulan Ramadan. Itu namanya puasa qadha. Selanjutnya terkait dengan masalah puasa-puasa yang disunahkan. Puasa yang disunahkan adalah puasa yang dilakukan pada hari-hari biasa, tapi di situ disentuhkan syariat-syariat puasa. Di antaranya adalah puasa Syawal. Puasa di bulan Syawal yaitu puasa 6. Di sana digambarkan barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, ya tentu saja puasanya mulai tanggal 2 bukan tanggal 1, karena pada tanggal 1 Syawal itu justru kita diharamkan berpuasa. Jadi puasa Syawal itu mulainya tanggal 2 Syawal berturut-turut, atau yang penting pada bulan Syawal itu dia puasa selama 6 hari. Jadi barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dia akan mendapatkan pahala seolah-olah puasanya itu 1 tahun lamanya, atau puasa sepanjang
hayatnya sepanjang masa. Yang kedua, puasa di hari-hari biasa, tapi di situ kaitannya dengan tanggal. Puasa Yaumul Bid. Yaumul Bid itu hari putih, di mana pada hari-hari itu bulan tepat pada tanggal 13, 14, 15. Setiap bulan itu ada 3 hari itu yang bulan itu dalam keadaan utuh, bulat, dan digambarkan di situ Yaumul Bid pada malam itu putih, karena memang cahaya bulan yang betul-betul sempurna. Ini 3 hari, di 13, malam 13, malam 14, dan malam 15. Kemudian ada puasa atau puasa sunnah yang dikaitkan dengan masalah nama hari itu sendiri, yaitu hari Senin dan Kamis. Itu hukumnya adalah sunnah. Senin dan Kamis itu hukumnya sunnah. Kemudian syarat wajib dari puasa itu sendiri, syarat wajib dari berpuasa yang pertama adalah Islam. Jadi orang yang beragama Islam itu sudah mempunyai kewajiban untuk berpuasa. Yang kedua, balik. Balik ini dibahasakan dengan istilah mumayyiz, orang yang sudah balik dan mampu melaksanakan ibadah puasa. Karena ada orang yang usianya balik akan tapi tidak mampu melaksanakan puasa. Jadi mumayyiz ini artinya orang yang pikirannya itu normal. Tapi kalau orang yang balik tapi punya kelainan terkait dengan masalah pikirannya, masalah konsentrasinya, maka di situ bukan menjadi syarat baginya untuk berpuasa. Karena puasa itu artinya menahan, dan tentu saja yang bisa menahan itu adalah orang yang kondisi pikirannya dalam keadaan yang normal. Jadi yang abnormal itu tidak wajib berpuasa. Kemudian berakal, sehat jasmani dan rohani, itu yang menjadi syarat dari kewajiban puasa. Kemudian kapan mulai dari berpuasa itu sendiri? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah apabila kalian telah melihat bulan, dan berbukalah atau beridul fitrilah ketika kalian sudah melihat bulan. Ini yang kadang-kadang menjadi menjadi perbedaan. Lagi-lagi karena ini masalah fikih, perbedaan itu hal yang wajar sesuai dengan ilmu dan keyakinan masing-masing. Yang penting harus mantap. Kemudian yang termasuk syarat pula yaitu suci dari haid dan nifas. Ini tentu saja khusus bagi kaum ibu-ibu atau kaum wanita. Bagi laki-laki nggak ada yang haid, nggak ada yang nifas. Berarti full melaksanakan puasa Ramadan itu 30 hari atau 29 hari. Jadi tadi puasa itu diawali dengan melihat bulan, dan nanti hari Lebaran juga diharuskan melihat bulan. Pada tahun ini ada perbedaan, ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa. Hal itu kaitannya dengan fikih. Masing-masing silahkan dipedomani. Yang penting
dia yakin. Karena manakala puasa itu diawali dengan suatu keraguan, maka puasa itu tidak sah. Karena harus betul-betul mantap. Kapan saya ini mulai puasa? Kalau ragu, itu lebih baik dibatalkan. Aku ikut puasa ini, itu sebenarnya gimana? Ini kan berarti belum mantap. Sebenarnya ini sudah Ramadan atau belum? Itu berarti ada keraguan. Kalau sudah ada seperti itu, berarti ketentuan puasa itu sudah batal. Jadi harus betul-betul yakin, melihat, dan melihat itu katanya dengan mata, melihat langsung. Jadi suatu negara ini kalau ada satu saja yang melihat dan orang itu bisa dipercaya, berarti penglihatannya itu atau sesuatu yang dilihat itu sebagai tanda kita harus berpuasa. Kemudian menjadi rukun puasa, ada syarat, ada rukun. Kalau syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sesuatu. Ya, syaratnya ya tadi sudah digambarkan, harus Islam, harus balik, harus sehat jasmani. Sementara kalau rukun itu adalah sesuatu yang dikerjakan di dalam melaksanakan puasa. Syaratnya hanya dua. Yang pertama, syarat puasa itu adalah niat. Nah, tadi niat sudah dijelaskan bahwa mulainya niat itu adalah pada malam hari. Berbagai fikih di sana kita juga akan menjumpai bahwa niat itu bisa satu kali dalam satu bulan. Fikih Pak ya, pemahaman di sini. Jadi di awal Ramadan sudah ada ikrar, saya bulan ini akan berpuasa 1 bulan penuh. Kemudian langkah-langkah berikutnya diawali dengan, ditandai dengan persiapan-persiapan. Karena boleh jadi ya, dia sudah niat di awal untuk berpuasa 1 bulan penuh, ternyata habis maghrib dia sudah ketiduran, bangun sudah subuh. Nah, karena di awal puasa dia sudah niat, maka walaupun dia tidur semalam, dia termasuk orang yang berniat puasa, karena di awal sudah niat. Ada lagi orang yang berniat puasa itu setiap malam. Setiap malam harus niat berpuasa. Makanya kalau di tempat-tempat lain itu tarawihnya itu diakhiri dengan niat bersama-sama. An-niyatus shaum, niat puasa baru sama-sama. Nawaitu shaumal ghadin dan ada ibadi syahir Ramadan lillahi ta'ala. Ada yang seperti itu. Dan dua-duanya ini tentu saja dibenarkan, karena niat itu sendiri artinya adalah qasdus syai' muqtaronan bifi'lih. Definisi niat adalah menyengaja untuk melakukan sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Jadi sengaja untuk melakukan sesuatu, inilah yang dikatakan niat. Jadi ada kesengajaan, ada niat, ada gambaran dari awal sudah akan melakukan sesuatu. Ini karena niat. Demikian pula masalah niat itu sendiri betul-betul harus dipahami oleh kita semua. Jangan sampai ragu lagi tadi sebetulnya.
Ada yang pernah bertanya, Pak, saya tiduran semalam, nggak sempat sahur. Ini puasa saya ini lanjut atau berhenti, Pak? Karena saya nggak ada niat. Baru saya tanya, pada awal Ramadan ada kesengajaan nggak untuk puasa 1 bulan? Ada. Dari awal Ramadan, Pak, saya sudah berniat akan melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Akan tapi tadi malam karena saya capek habis sholat maghrib langsung tertidur sampai subuh. Berarti saya kan tidak ada niatnya, Pak. Kalau dari awal sudah ada niat seperti itu dan sudah menyediakan keperluan sahur, berarti dia sudah berniat. Dia sudah menyediakan makan, minum dan sebagainya, tapi dia tidak sempat menikmati, tidak sempat makan sahur. Jadi orang seperti itu sudah dianggap orang yang berniat berpuasa. Jadi nggak usah dibatalkan, lanjut saja karena kamu sudah berniat dari awal bulan dan kamu sudah melaksanakan persiapan puasa itu sendiri. Demikian pula terkait dengan masalah selain niat itu ada melaksanakan puasa itu sendiri al-imsak. Jadi niat juga menahan. Menahan itu artinya menjaga diri dari sesuatu yang membatalkan puasa. Walaupun sesuatu itu halal bagi kita untuk dinikmati karena kita dalam keadaan puasa, maka sesuatu itu harus kita tahan. Nggak usah dulu, nggak usah siang ini. Walaupun kita haus, di kulkas ada minuman yang menggiurkan, maka karena dalam keadaan puasa kita tidak boleh minum pada siang hari itu. Ini terkait dengan masalah imsak tadi itu. Selanjutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau rukunnya tadi itu niat, yang pertama, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan adalah yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Jadi yang perlu digarisbawahi ini dengan sengaja. Kalau makan dan minum tidak sengaja, ini tidak masalah, tetap dilanjutkan puasa. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi. Pernah terjadi, wahai Rasulullah, pada pagi ini saya celaka. Kenapa? Ternyata pada pagi ini saya telah makan sampai kenyang. Apakah kamu sengaja? Tidak, wahai Nabi. Saya tidak sadar kalau pagi ini sedang berpuasa. Tapi tiba-tiba saya makan. Dan ini pernah terjadi pada diri saya. Pada waktu itu melaksanakan puasa sunnah dan melaksanakan kegiatan tausiah pada siang hari, dikasih minum. Karena saya puasa, jadi minum itu tidak saya minum di tempat itu, tapi langsung saya bawa pulang. Tapi ternyata ketika di dalam kendaraan, Pak, tanpa sadar saya buka, saya minum habis. Tapi saya sadar bahwa minum saya tadi tidak sengaja. Saya bawa minum maksudnya dibawa pulang untuk dinikmati pada malam hari. Ternyata di tengah-tengah perjalanan saya minum. Hal ini puasa lanjut saja. Tapi jangan pura-pura lupa. Tidak boleh pura-pura lupa makan dan minum sampai kenyang, tidak boleh. Tapi kalau betul-betul lupa, dan ini
Banyak orang-orang yang cerita seperti itu, saya lupa Pak, tiba-tiba minum 1 gelas dan sebagainya, tidak masalah. Asal betul-betul lupa. Yang tahu kita itu lupa atau sengaja adalah kita sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, lanjutkan puasamu dan makanmu adalah rezeki dari Allah. Jadi Allah memberi rezeki kepada hambanya dalam keadaan berpuasa, yaitu dia bisa makan. Jadi sekali lagi, untuk makan dan minum dengan sengaja, ini betul-betul kita sendiri yang tahu. Yang kedua, termasuk hal yang membatalkan puasa adalah memasukkan suatu benda ke rongga-rongga yang ada kaitannya dengan perut, dan sesuatu itu ada pengaruhnya dengan perut, yaitu mungkin masukkan benda yang ada di sulut itu, rokok misalkan. Pak, rokok itu kan bukan makanan katanya, tapi ada kaitannya dengan rongga dan perut, maka merokok itu termasuk hal yang membatalkan puasa. Jadi jangan hanya dipakai patokan yang membatalkan itu makan dan minum, akan tapi masukkan sesuatu benda yang ada kaitannya dengan perut kita, itu termasuk membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang dimaksudkan muntah dengan sengaja ini boleh jadi motivasinya adalah untuk merasakan apa yang menjadi sahurnya tadi malam. Saya sahurnya pakai ini, pakai yang enak-enak, sengaja dimuntahkan, atau bagaimana supaya bisa merasakan lagi karena dia dalam keadaan lapar. Jadi cara-cara seperti itu tidak boleh. Tapi kalau muntahnya itu karena masuk angin, karena mabuk, atau karena penyakit dan sebagainya, itu tidak membatalkan puasa. Ini yang perlu kita, jadi muntah yang membatalkan puasa itu adalah muntah yang ada unsur kesengajaan dimuntahkan. Tapi kalau memang karena ada faktor lain, mungkin karena ada penyakit dan sebagainya, oleh dokter dipaksa harus dimuntahkan, harus dikeluarkan dan sebagainya, itu tidak membatalkan puasanya. Berikutnya, haid dan nifas. Ini bagi ibu-ibu. Yang berikutnya adalah inzalul mani, mengeluarkan mani pada siang hari dengan sengaja. Kalau inzalul mani, keluar mani itu karena mimpi, tidur keasikan pada siang hari, tiba-tiba mimpi keluar mani, itu tidak. Jadi inzalul mani, yang mengeluarkan mani itu adalah yang dengan sengaja. Pak, bagaimana kalau inzalul mani ini atau keluar mani ini pada malam hari ini, tapi pada waktu subuh belum sempat mandi? Itu puasanya tetap sah, karena yang membatalkan adalah keluar mani yang terjadi pada habis subuh sampai tenggelam matahari maghrib. Dan ini Rasulullah SAW sendiri pernah mengalami hal seperti itu. Dia langsung segera mandi. Kemudian jima, persetubuhan yang dilakukan pada siang hari ini juga termasuk membatalkan puasa, dan bahkan ini ada kafarat. Sanksinya sangat berat bagi orang yang melanggar aturan puasa dengan jima tadi, karena dia harus membayar kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Suatu pagi
Ada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, wahai Rasulullah, saya celaka, saya celaka, saya celaka. Kenapa? Saya telah melakukan persetubuhan pada siang hari, pada pagi hari Ramadan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, apakah kamu mampu memerdekakan budak sebagai tebusan kifaratnya? Tidak. Saya orang miskin. Kalau begitu berpuasalah 2 bulan berturut-turut sebagai gantinya persetubuhan pada saat-saat sedang berpuasa. Ini harus. Tapi kalau malam hari tidak masalah. Kemudian yang berikutnya termasuk hal yang membatalkan puasa adalah murtad. Murtad itu keluar dengan sengaja dari Islam. Ya, tiba-tiba muncul dalam hatinya, dalam Islam ini kok berat sekali aturannya, harus menahan. Udah keluar aja dari Islam, masuk agama lain yang nggak ada puasanya. Itu berarti dia sudah murtad. Secara otomatis puasanya batal. Berikutnya terkait dengan masalah Ramadan. Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita. Keistimewaan yang pertama, kita diwajibkan puasa pada siang hari Ramadan, dan pada siapa yang melakukan puasa Ramadan, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Perlu digarisbawahi bahwa yang akan diampuni ini adalah dosa kita kepada Allah. Dan banyak sekali ternyata aktivitas kita sehari-hari yang apabila dilakukan itu dapat menggugurkan dosa kita kepada Allah. Allah akan mengampuni dosa kita. Di antaranya dengan berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah, maka langkah-langkahnya itu adalah langkah pengampunan dosa. 1 langkah 1 dosa hilang, 2 langkah sampai masjid, dosa kita ini akan diampuni oleh Allah apabila dosa kita ini dosa kepada Allah. Apa saja sih ya, banyak sekali. Misalkan orang yang meremehkan sholat itu kan bisa ditunda-tunda, sholat itu bisa sengaja akhir waktu dan sebagainya. Ini kan sengaja meremehkan keutamaan sholat, berarti dia sedang berdosa kepada Allah. Dosa-dosa seperti itu yang akan diampuni oleh Allah. Tapi ketika kita punya dosa, punya kesalahan dengan orang lain, ya tentu kita harus selesaikan dengan orang lain. Mungkin itu keluarga kita, tetangga, atau siapa saja kita punya dosa, punya salah, harus diselesaikan. Makanya ada cara mudah untuk pengampunan dosa, yaitu dengan cara berjabat tangan. Barang siapa yang berjabat tangan dengan penuh kegembiraan dan penuh kesukaan dalam hati, maka selama jabat tangan itu dosa keduanya akan berguguran. Makanya ada jabat tangan dan sebagainya. Kalau orang Jawa Timur itu salamannya itu tangannya dibanting-banting gitu ya, supaya dosanya itu betul-betul rontok. Ya, tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Yang penting berjabat tangan dengan hati yang senang, suka, insya Allah dosa keduanya akan hilang. Ini termasuk keistimewaan dari bulan Ramadan. Yang kedua, Syahrul Mustajabah. Bulan Ramadan dinyatakan sebagai bulan yang doa-doa akan diijabah. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah, terutama pada siang hari Ramadan, pada saat kita sedang berpuasa. Ya, doa yang paling gampang ya astagfirullahaladzim, aku mohon ampun padamu ya Allah. Atau doa dengan bahasa kita yang sehari-hari kita ucapkan, yang penting ada inti harapan minta diampuni. Atau doa kaitannya dengan keluarga kita, keturunan kita dan sebagainya.
Demikian pula kaitannya dengan bulan Ramadan itu sendiri, Allah akan melipat gandakan pahala dari ibadah-ibadah hambanya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini fikih bulan Ramadan yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan langkah-langkah berikutnya keberadaan kita di masjid ini akan mendapatkan tambahan ilmu seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa selama 1 bulan kita akan mendapatkan pelajaran terkait dengan masalah keislaman kita, keimanan kita, sehingga keluar dari bulan Ramadan nanti betul-betul kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang siap menjalankan syariat Allah dengan baik dan sempurna, dan menjadi hamba Allah yang terjaga, terpelihara, dan bisa masuk dalam surga. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan pada kita bersama keluarga, sehingga dapat menunaikan Ramadan dengan baik dan sempurna. Dan Allah yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.